Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau yang baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kami boleh terus melayani Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Kami bawa hati, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Oh Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang mempesonaku. Oh, mari katakan, ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata
hatimu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Yesus Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga. Sekali lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, itu yang mengubahkan kami. Anugerah-Mu besar, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Engkau besar, Engkau luar biasa. Kami kagumi akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, Kau Bapa yang mengasihi hidup kami. Oh, Engkau setia, Engkau setia. Makasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Bapa. Segala pujian ini, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, haleluya.
menyembah, kami menyembah, kami tinggikan Tuhan, bermazmur bagi nama Engkau keselamatan kami. Oh, karyamu yang terbesar, karyamu yang terbesar Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karyamu yang terbesar dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Karya-Mu terbesar dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, kemuliaan-Mu di tempat ini. Dan kami mau berikan semua pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin, haleluya. Dengan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kita semua dikasih Tuhan, amin. Dia telah mati dan bangkit bagi tiap kita. Gantikan kita demi keselamatan kita. Dia sungguh baik, haleluya. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dialah yang dahsyat bagi kita, amin. Dia Tuhan penyelamat kita. Mari sama-sama katakan. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus is so good to you and me. He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Kasih Allah tercurah atas hidup kita. Amin.
anugerah terindah. Oh, oh. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Sekali lagi, kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Oh, oh. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Katakan Tuhan, Tuhan ingat umat-Nya. Amin. Engkau sayang umat-Mu Tuhan. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya, amin. Kasih-Nya sekali lagi katakan, Tuhan cinta, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah mati bagi setiap kita. Tak akan pernah menyesal kami mengiringi Engkau Tuhan. Tak akan pernah menyesal Tuhan kami mengikuti Engkau. Engkau sungguh baik Tuhan untuk setiap kami. Karena Engkau telah mati gantikan kita Tuhan, demi keselamatan kita. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Takkan
di lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama kita katakan, Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus. mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. dengan lembut kita nyanyikan melayani. Layani, mengasihi, Kami Tuhan, mengiring mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat masih dengan lembut mahkota. kita nyanyikan melayani. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami tahu hamba-hambamu yang ada di sini, ketika mengiring Tuhan, jalan kami tidak selalu lurus. Bukan jalan tol, Tuhan. Kadang kami berada di atas puncak gunung. Tuhan menguatkan kaki kami seperti kaki rusa yang berjejak di gunung Tuhan. Tapi kadang kami ada di dalam lembah-lembah kekelaman. Kami mau mempercayai janji Tuhan bahwa sekalipun kami melewati lembah-lembah kekelaman, gada dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Tuhan, kami ada di sini. Ketika kami mengiring Tuhan, ada begitu banyak harga yang harus kami bayar. Kadang dengan air mata, kadang dengan pengorbanan, kadang melewati kesesakan, bahkan kadang melewati bahagia. Tapi kami mau ada di sini Tuhan, dan kami mau bermazmur bagi Engkau. Di dalam pujian kami mau katakan, kami mau mengiring Tuhan sampai akhir. Sebab kami tahu bahwa Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kami. Target kami bukan kehidupan kami sendiri, tapi target kami adalah mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami ada di sini Tuhan. Kami bersatu hati. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan waktunya kami mendengar firman. Kami yang datang dengan hati yang letih lesu. Kami yang juga datang di dalam waktu-waktu kesesakan kami. Biarlah kami mendapatkan penghiburan dan pengharapan yang baru. Kami yang merasa kami tidak punya jalan, biarlah di waktu ini Tuhan kami menerima jalan yang baru. Sebab kami tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan yang terbuka. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh, biarlah kami boleh menerima kesembuhan dan pemulihan. Kami yang bersusah hati, kami boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Dan kami katakan, Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menolong kami. Memberikan kami kekuatan. Memberikan kami pengharapan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan telah mati bagi kami, tapi Tuhan yang mati itu Tuhan telah bangkit dan hidup. Yang memberikan kami hari esok yang penuh pengharapan. Mari datang dan menjamah kami satu persatu. Kebenaran firman itu menghidupkan setiap kami. Apa yang mati dalam hidup kami akan bangkit karena firman Tuhan. Perkataan manusia tidak bisa menghidupkan, tapi perkataan Tuhan menghidupkan segala sesuatu. Mari datang dan urapi kami, baik hamba-Mu dan kekasih-kekasih-Mu yang ada di tempat ini. Dan juga kekasih Tuhan yang mengikuti live streaming di rumah. Tuhan menjamah kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kami tundukkan keberadaan logika, kesadaran, keinginan, kehendak kami. Suara hati kami taklukkan di bawah kuasa kemuliaan Tuhan. Ambil alih seluruh keberadaan kami. Dan kami izinkan Roh Kudus berbicara. Kami izinkan firman-Mu itu menerobos dan mengubah hidup kami. Kami siap mendengar firman Tuhan bersama semua kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Aduh, masih ada cuma 10 orang. Yang bergembira dong. Shalom. Shalom.
masih kurang, baru 50 orang. Shalom. Shalom. Saudara percaya Tuhan kita bangkit? Mengalami kebangkitan Tuhan itu harus bersukacita. Tidak ada satu pribadi di dunia ini, tokoh agama, manusia yang ngajar kebenaran, yang ngajar tentang kebangkitan. Tapi mereka tidak pernah bangkit. Hanya Tuhan kita. Orang bisa ngajar kebangkitan, tapi manusia yang satu-satunya bangkit hanya Yesus. Bangga loh saudara. Ya kita sama-sama, saya menyapa juga Bapak Ibu di rumah yang mengikuti live streaming. Shalom, salam damai sejahtera dalam suasana Paskah. Kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang saya beri judul, yang dikasihi, yang diutamakan. Firman Tuhan saya ambil daripada Injil Yohanes ayat 20. Pasal 20 ayat 11 sampai 14. Ya, demikian firman Tuhan. Masih dalam suasana kematian dan kebangkitan Kristus. Yohanes mencatat di dalam pasal 20 ayat 11 sampai 14. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah oleh 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Next, ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan itu mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku mengambilnya." Dan kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke tempat Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan lebih berbahagia kita bisa menangkap firman dan melakukan itu dalam hidup kita. Saudara, cerita Maria Magdalena di dalam kebangkitan Kristus begitu menarik. Kenapa begitu menarik? Maria Magdalena ini adalah satu-satunya pribadi yang pertama kali Yesus menunjukkan kepada dia tentang kebangkitan. Apa yang menjadi istimewa? Itu yang jadi pertanyaan saya rasa juga Bapak Ibu semua juga akan bertanya. Kenapa enggak Ibu Yesus? Ya kan? Ibu Yesus itu adalah menurut saya seorang ibu paling menderita ketika melihat anaknya itu dibunuh. Ketika melihat anaknya itu disiksa, mengalami penderitaan, pikul salib. Saudara, itu tidak gampang. Bahkan kalau kita lihat di dalam film The Chosen, itu Maria itu digambarkan itu begitu menderita. Sampai di dalam hidupnya itu dia selalu bertanya-tanya. Dia berkata begini, "San," ketika dia melihat anaknya itu memikul salib dan banyak orang mukul, tempeleng, injak, ludahi. Ketika dia dimahkotai dengan duri. Dan dia berkata, "Son, I don't know why, what the reason. Aku tidak tahu kenapa, jadi alasan apa kau berbuat ini." Ibunya itu menderita, saudara. Dia bilang, "Kau sakit
paling menarik, ketika Yesus disalib, Ibu Maria dan Maria Magdalena dan para wanita, kelompok wanita yang lain juga ikut bersama-sama membalsemi tubuh Yesus dan mengubur Yesus. Tapi pada hari kebangkitannya, pagi-pagi benar, Tuhan menampakkan diri pertama kali bukan kepada mamanya Yesus sendiri. Anda pernah bertanya? Siapa Maria Magdalena ini sampai Tuhan memprioritaskan, menunjukkan kebangkitannya kepada dia? Pasti ada sesuatu, Bapak Ibu. Amin. Ini yang mau saya sharing. Saudara, kalau baca di dalam Yohanes 20 pasal yang pertama dikatakan pagi-pagi benar Maria tahu bahwa Maria Magdalena, ya, saya bukan bilang Maria ibu Yesus. Nama Maria itu banyak Bapak Ibu ya. Maria dari Betani, Maria kakaknya Marta, itu ya. Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena. Pagi-pagi benar dikatakan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dia tahu Tuhan itu mati. Dia tahu gurunya sudah mati. Dia yang balsam tubuh. Dia lihat kubur. Mati. Yesus itu mati. Pagi-pagi benar. Dia pergi ke kubur Yesus. Apa yang dia cari? Saya tidak tahu apa yang dia cari. Tidak ada murid. Tidak ada mama Yesus. Tidak ada ibu-ibu yang lain. Hanya the only one. Maria Magdalena. Dia pergi ke kubur Yesus. Dan apa yang dia lihat? Dia lihat bahwa batu itu sudah bergeser. Ya saudara. Batu itu mulai bergeser. Dan dia lihat. Alkitab bercatat. Dia tidak masuk ke kubur. Tapi dia sudah melihat bahwa kain kafan itu di lantai. Dia lari cepat-cepat memberitahu Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Ya. Coba tampilkan dulu, minta tolong multimedia. Yohanes 20, keluar dari sini. Yohanes 20 ayat 8. Ya saudara. Ini ceritanya. Maria Magdalena ketika melihat kubur itu dia pergi beritahu murid-muridnya. Dan mereka berbondong-bondong datang ke kubur. Dan mereka mulai masuklah juga murid yang lain. Lebih dulu sampai di kubur itu. Dan dia melihatnya dan percaya bahwa apa? Kubur itu gak ada. Yesus gak ada. Hanya kain kafan di lantai. Ya, ayat 9. Next. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid melihat. Dan ayat 10. Lalu apa? Apa? Pulang. Saudara, Maria pagi-pagi datang lihat kubur. Pagi-pagi benar dia datang. Dia ketemu, dia lihat Yesus gak ada. Kuburnya batu berguling, dia pergi beritahu murid-muridnya. Murid-muridnya datang lihat. Oh iya, Yesus kok gak ada. Kain kafan tok. Dan Alkitab berkata apa? Kedua murid itu pulang. Anda bisa nangkep? Mereka pulang. Pulang kemana? Ke rumah. Ngapain? Gak tahu. Mau makan, tidur, nangis. Aku gak ngerti Bapak Ibu ya. Tapi Alkitab berkata mereka do nothing. Mereka pulang ke rumah. Maria Magdalena di mana? Ayat 11 kembali ke PPT. Kembali ke PPT. Tetapi Maria apa? Berdiri dekat kubur itu sambil dan menangis. Ini istimewanya Maria loh. Lebih istimewa enggak? Dia lebih istimewa dari murid-murid yang lain. Dia lihat Yesus mati. Dia lihat Yesus disalibkan, menderita, dia ikuti Yesus. Dia lihat Yesus
dikuburkan, dia lihat Yesus batunya kosong, kuburnya kosong, batunya sudah bergulir, kain kafannya jatuh. Dia gak pulang, tapi dia apa? Nangis. Aku kehilangan tubuh mayat Yesus guruku. Dan tampaklah malaikat itu berpakaian putih dan beritahu, saudara, saya rasa kenapa Maria Magdalene begitu diprioritaskan Tuhan pada waktu kebangkitannya. Sebab dia punya cinta yang begitu istimewa kepada Tuhan. Amin. Saudara, Yesus sudah mati. Pada waktu dia bangkit, dia memilih menyatakan dirinya, kebangkitannya kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar mengasihi dia. Bukan kepada 12 murid. Mamanya Yesus tidak diceritakan di sini. Tapi seorang Maria Magdalene. Siapa Maria Magdalene? Ya, Bapak Ibu. Tolong bantu saya. Maria Magdalene. Ya, ini banyak karena Bapak Ibu semua hamba Tuhan yang ada di sini. Saya mohon supaya Bapak Ibu juga memperhatikan apa yang tertulis di Alkitab tentang siapa Maria Magdalene. Banyak orang mengajarkan yang salah tentang Maria Magdalene. Maria Magdalene bahkan banyak hamba Tuhan, gereja-gereja mengajarkan bahwa dia adalah wanita perempuan sundal yang di pinggir sumur Samaria. Bukan. Ya. Alkitab tidak menulis bahwa itu adalah Maria Magdalene. Ada juga yang mengajarkan bahwa dia adalah wanita perempuan yang tidak benar, yang meminyaki kaki Yesus dengan parfum. Bukan, Alkitab tidak menulis itu. Tapi banyak diajarkan begitu Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu kami di Israel, kami belajar tentang Maria Magdalene, kami ke rumahnya dia. Ya saudara. Maria Magdalene ini adalah satu perempuan kaya raya saudara. Dari kota Magdala. Kota Magdala di mana kota Magdala itu perjalanan pertengahan dari Samaria menuju ke Yerusalem. Jadi orang-orang yang menuju ke Yerusalem waktu itu harus melewati kota Magdala karena kota Magdala adalah pusat perdagangan dunia. Semua yang mau masuk ke Israel harus lewat kota Magdala. Jadi Maria ini dia punya rumah, punya properti. Kalau hari ini dia adalah seorang yang punya properti yang mewah, yang bagus, yang banyak. Ya, dia punya di Magdala itu pusat perdagangan, pusat perikanan terbesar di Yerusalem waktu itu. Jadi dia sangat kaya. Seorang perempuan yang sangat kaya dari Magdala, makanya dikatakan Maria Magdalene. Magdalene itu artinya Magdala. Ya Bapak Ibu. Jadi saudara, tapi apa yang terjadi dengan kehidupan Maria Magdalene? Dia dirasuki 7 roh jahat. Bukan 1 loh Bapak Ibu. 7 roh jahat. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kehidupan Maria Magdalene. 7 roh jahat ini tiba-tiba ya, seorang wanita yang kaya, business woman. Orang yang dihargai, punya kolega bisnis yang elit. Tiba-tiba ketika ada pertemuan dia kemungkinan dirasuki roh jahat. Dia mungkin menggaruk-garuk tanah. Dia mungkin mencabik-cabik bajunya. Dia mungkin gulung-gulung di lantai. Dia mungkin teriak-teriak seperti orang kerasukan. Dia mungkin ludahi banyak orang karena tidak sadar diri Bapak Ibu. Seorang wanita yang sangat kaya raya merasa bahwa hidupnya itu begitu terpuruk. Sebab dia sudah pernah pergi ke rabi-rabi. Dia pergi ke imam-imam minta kesembuhan. Tapi tidak pernah sembuh. Tidak pernah sembuh. Seorang yang kaya raya ini, dia mulai mengurung diri. Padahal sugih.
Bayangkan, propertinya dia begitu luas di kota perdagangan dunia. Makanya ketika dia melihat Yesus, dia bertemu dengan Yesus. Alkitab tidak menceritakan begitu detail. Tapi pertemuan dengan Yesus menyembuhkan dia dari 7 roh jahat. Orang-orang rabi-rabi, imam-imam, para ahli Taurat ketika melihat dia, who is she? Dia tuh siapa? Bukankah dia Maria Magdalene yang kerasukan itu? Bukankah dia perempuan gila itu? Kenapa dia bisa sembuh? Saudara, Maria Magdalene pertemuan dengan Yesus itu mengubah benar hidupnya. Dari seorang yang terpuruk, yang seorang yang tidak punya masa depan, seorang yang tidak punya pengharapan atas hari esok. Ketika dia melihat Yesus, Yesus menyembuhkan dia. Mulai saat itu mengubah cintanya dia kepada Tuhan luar biasa. Mulai saat itu kalau Bapak Ibu lihat di dalam cerita firman Tuhan, di mana Yesus berada, dia berada, saudara. Dan dia menggunakan semua hartanya. Sugih, perempuan kaya. Dia pakai untuk support pelayanan Yesus. Saudara, Yesus di dalam perjalanan di Yerusalem, di Israel, itu miskin. Tidak punya tempat tinggal. Dia harus tinggal di rumah mertuanya Petrus. Makanya Yesus berkata, burung mempunyai sarang untuk meletakkan kepala. Tapi anak manusia enggak. Dia pergi melakukan mujizat. Ya, Tuhan dapat dana dari mana? Ada seorang perempuan kaya yang telah disembuhkan, mensupport pelayanan Tuhan. Bersama dengan murid-muridnya. Ini Maria Magdalene. Dia melayani Yesus dimanapun Yesus berada. Dan cinta dan setianya kepada Kristus, saudara. Alkitab mencatat 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menceritakan kehidupan perjalanan pengiringan Maria Magdalene kepada Yesus. Yesus ada di dalam perjalanan pengabaran Injil. Pada waktu Yesus sengsara di kayu salib. Alkitab juga menulis Maria Magdalene dan beberapa perempuan bersama-sama dengan Yesus. Di mana murid-murid? Simon Petrus menyangkal. Yudas mengkhianati. Yang lain semburat. Ada yang melihat Yesus dari jauh. Kenapa takut? Petrus saja dibilang, bukankah kau murid daripada Yesus itu? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Tapi Maria Magdalene, dia berada di bawah kaki salib itu. Dia nangis bersama dengan wanita-wanita. Cintanya kepada Tuhan. Nah, ini yang kita lihat, saudara, ya. Jadi, apa yang terjadi pada waktu kebangkitan? Next. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah apa? Penunggu taman. Tukang taman. Atau yang menunggu taman. Saudara, pertama kali Maria melihat orang ini seperti tukang taman. Saya tidak tahu apa wujud Yesus. Mungkin pakaiannya compang-camping. Mungkin badannya kotor. Mungkin. Karena dikatakan Maria mengira bahwa yang manggil dia apa? Penunggu taman. Dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambil dia. Lalu kata Yesus kepadanya. Apa kata Yesus? Mari sama-sama katakan. Apa? Aduh, Bapak Ibu. Ayo. Kata Yesus kepadanya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Yesus memanggil nama Maria.
Ini menarik Bapak Ibu. Yesus tidak berkata apa-apa. Yesus memanggil Maria. Maria berpaling dan berkata ke dalam bahasa Ibrani-nya, Rabuni, Abuna, yang artinya guru. Saudara, menarik enggak ini? Yesus tidak berkata apa-apa. Tapi Yesus memanggil namanya. Dia langsung ngerti ini Yesus. Tuhan tidak menampakkan diri, akulah Tuhan yang bangkit. Yesus cuma berkata begini, Maria. Langsung dia berkata, You are Rabuni, engkau Tuhanku yang aku cari. Ini menarik Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal gurunya, dia tahu bahwa itu cara panggilan gurunya kepada dia. Pak Dono, cara saya manggil Pak Dono dengan ibu manggil Pak Dono pasti beda walaupun namanya sama. Benar tuh? Kalau ibu manggil Pak Dono tahu yang manggil aku ini suaranya kekasihku. Walaupun suara kekasihku itu enggak bisa digambarkan. Nadanya do re mi fa sol la, enggak tahu. Enggak bisa digambarkan. Suaranya tegas, lembat, kecil, besar, enggak bisa. Tapi lihat Yesus bilang gini, Maria. Langsung dia bilang, engkau guruku. Saudara, kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria? Jawabannya, Maria Magdalene mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Sampai cara Tuhan memanggil namanya dia tahu. Yang manggil aku ini bukan orang lain. Yang manggil aku bukan Simon Petrus. Yang manggil aku bukan Yakobus. Yang manggil aku bukan Maria ibu Yesus. Yang manggil aku begitu cuma Yesus guruku. Saudara, kamu yang ada di sini. Engkau pernah merasa Tuhan punya panggilan istimewa kepadamu enggak? Pernah merasa enggak? Suami saya hafal cara dia melangkah, saudara. Dia memanggil saya tahu. Kalau dia turun tangga atau dia berjalan pakai sandal swallow pun dia menjalan. Dengan bapak ibu yang pakai sandal swallow sama. Saya tahu ini derap kaki langkah suamiku. Kenapa? Karena I'm close with him. Aku dekat dengan dia. Maria sampai dia mendengar yang manggil namaku seperti ini adalah guruku Yesus. Dia begitu diistimewakan. Dia diprioritaskan, saudara. Yesaya berkata ini. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah kepunyaanku. Bapak Ibu yang ada di sini. Apakah engkau merasa istimewa? Tidak pernah ada kebetulan dalam hidupmu. Dia memanggil engkau, Elia. Tuhan punya panggilan kepadamu. Dia memanggil engkau dengan namamu. Apakah engkau mempunyai kepekaan, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan seperti itu? Sehingga engkau tahu bahwa Yesus itu memanggil aku seperti itu. Saudara, saya itu kelahiran dari papa mama saya Tionghoa, belum warga negara Indonesia, Bapak Ibu.
Nama Chinese saya adalah Chen Lian Hua, artinya bunga teratai. Ya, karena tahun 1980 papa saya masuk warga negara, itu saya kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2. Papa saya mengganti nama. Papa saya bukan dari orang Kristen tapi dari orang Konghucu, papa mama saya. Ya. Jadi pada waktu penggantian nama mereka asal ganti aja. Kamu namakan, saya akan namakan Elva. Saudara. Ya saya namanya kecil gini ya. Ya udah nggak apa-apa, nama Elva nggak apa-apa. Pak, kenapa nama Elva? Elva itu papa ambil dari namanya Adam dan Eva katanya. Jadi Eva itu Hawa. Tapi pakai bahasa Inggris Eva. Kamu namanya Elva. Saudara, saya tidak pernah mengerti. Tapi ketika saya mulai masuk dalam panggilan di dalam dalam pelayanan. Saya mempunyai saat teduh dengan Tuhan. Dan ayat ini muncul. Ayat ini berkata, aku memanggil engkau dengan namamu Eva. Sebab engkau akan kujadikan ibu dari banyak perempuan. Aku akan memanggil engkau, menaruh bahumu menjadi sandaran daripada menjadi banyak wanita-wanita. That's why engkau dipanggil Eva. Saudara, sampai hari ini saya masuk dalam panggilan. Saya mengerti benar bahwa Tuhan sedang menggenapi panggilan namanya kepada saya. Bahwa di dalam pelayanan saya, dia menjadikan saya adalah apa? Sandaran dari banyak perempuan. Di dalam ketidaktahuan orang tua saya, mengganti nama Chinese menjadi nama Indonesia. Di dalam ketidakmengertian orang tua saya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. That's why dia memanggil saya dengan nama Eva. Saudara. Dan dia berkata, engkau kepunyaan Maria. Dia ngerti benar. Yesusku memanggil aku dengan nama Maria. Apa yang kita mempelajari pagi ini, saudara? Bagaimana menjadi orang yang dikasihi dan yang diutamakan? Hal yang pertama yang kita belajar daripada cerita Maria Magdalene. Dia yang diprioritaskan Tuhan. Kebangkitan pertama diprioritaskan yang utama. Melihat, mengalami kebangkitan Yesus. Apa yang kita pelajari? Apa yang engkau dengar lebih penting daripada apa yang engkau lihat. Saudara, Tuhan mengajarkan kita. Maria Magdalene bereaksi kepada Tuhan ketika dia mendengar Tuhan memanggil namanya. Dia mendengar Tuhan memanggil namanya. Bukan ketika dia melihat seorang penunggu taman. Bukan ketika dia melihat seorang pribadi yang lagi duduk di pinggir kuburan. Tapi dia mulai mendengar bagaimana Yesus memanggil namanya. Saudara, apa yang kita lihat itu seringkali menipu. Penampilannya bagus. Penampilannya seperti malaikat. Kalau di gereja nyanyi angkat tangan. Kalau di gereja jadi nasihat konselingnya bagus. Tapi kalau di rumah kebun binatang keluar semua. Kelakuan di luar sana. Apa yang engkau lihat tidak lebih penting daripada apa yang kau dengar. Tuhan mau kita menjadi peka pendengaran kita daripada apa yang kita lihat. Sebab yang kita lihat itu seringkali menipu. Modelnya bagus perlente. Modelnya kelihatan baik. Ternyata dalamnya setan. Makanya Tuhan mencemooh ahli Taurat.
Kalian itu seperti kuburan yang dilebur putih. Ngajarnya bagus, ngomongnya bagus, nasihatnya bagus. Tapi di dalam kuburan putih itu ada banyak tulang belulang yang bau busuk. Yaitu ahli Taurat. Amin. 1 Samuel 15 yang kita lihat. Cerita tentang Saul, saudara. Saul ini seorang pribadi yang pintar, perawakannya tinggi, ganteng. Kayak bojoku. Ya kan bojoku ya. Tinggi, pintar, ganteng, ahli strategi. Dia dipilih Tuhan jadi raja atas bangsa Israel. Ya, saudara. Tapi satu saat ketika Tuhan bilang gini, Saul, kamu tumpas bangsa Amalek. Jangan sisakan apa-apa. Dengar ya, aku berfirman kepadamu lewat Nabi Samuel. Tumpas. Apa yang terjadi? Saul, dia tidak tumpas semua. Dia menyisakan jarahan-jarahan yang tambun. Dan Raja Agag, Raja Amalek dibawa pulang. Tuhan bilang, Saul, bukankah aku suruh, aku katakan, dan kau dengar apa yang aku katakan, tumpas semua. Ngapain kau bawa pulang hasil carahan? Gampang ya, Saul bilang begini, Tuhan, kan ini kambing domba tambun-tambun. Aku bisa pakai untuk memberikan korban bakaran bagimu. Itu ngeles rohani, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, kita jangan suka ngeles rohani. Sedikit-sedikit alasan rohani, padahal apa kepentingan pribadi. Jangan pakai kepentingan pribadi dengan alasan pelayanan, dengan alasan kasih sama Tuhan, dengan alasan rohani. Ini yang dilakukan Saul. Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaranmu, korban sembelihan sama dengan mendengar suara Tuhan? Kau pikir Tuhan berkenan kepada pelayananmu? Kepada penggembalaanmu? Kepada pengorbananmu? Lebih daripada kamu mendengar suaraku? Tuhan bilang apa? Sesungguhnya lebih baik mendengar daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saudara, bagi Tuhan, ketika dia berbicara kepadamu, engkau menjadi dengar-dengaran, itu jauh lebih baik daripada kita berkhotbah 100 kali di gereja. Daripada kita pelayanan 24 jam sehari di gereja. Daripada kita gak tidur di gereja. Pelayanan sana sini. Dan dijadikan alasan. Tuhan bilang kau dengar-dengaran aku jauh lebih baik. Saudara, dan karena ini Tuhan mengangkat Saul jadi raja. Alkitab berkata, mulai hari ini aku menolak engkau jadi raja. Aku yang angkat kau loh. Saul gak pernah minta dia jadi raja. Enggak. Tuhan kasih kesempatan engkau jadi gembala, engkau jadi raja, engkau memimpin satu bangsa besar. Tuhan kasih kepercayaan istimewa. Saul gak pernah minta. Tapi Saul banyak melakukan kesalahan. Karena apa? Dia lebih show off. Dia lebih mempertontonkan kemampuannya. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini pelayan Tuhan. Aku ini melayani. Aku memberikan korban bakaran. Suara Tuhan aku lawan. Hai, Bapak Ibu. Tuhan bilang, kau yang aku angkat. Kau yang aku kasih kesempatan jadi raja. Aku pula yang berkata, selesai waktu.
Apa yang terjadi? Saul mati di medan perang dengan tertombak. Apa yang Tuhan bilang? Makanya saudara lihat, Tuhan menggunakan kata, sesungguhnya engkau mendengar lebih baik daripada korban bakaran. Memperhatikan lebih baik daripada lemak kambing domba. Kenapa? Karena Tuhan pakai syama. Syama itu mendengar dengan seksama. Memperhatikan sungguh-sungguh. Mendengar dan menjadi dengar-dengaran beda loh Bapak Ibu. Ya, mendengar masuk kuping kiri, keluar kuping enggak kanan. Kalau keluar kuping kanan ada nyantolnya sedikit, ya toh? Kalau kuping kiri keluar kiri enggak ada nyantolnya, itu denger. Cuma denger toh. Tapi jadi dengar-dengaran. Tuhan bilang, kau harus mendengar dengan seksama, memperhatikan sungguh-sungguh apa yang aku bicara. Jangan ambil remeh. Mendengar dengan apa? Taat. Benar-benar mengerti, Tuhan, aku ngerti maksudmu. Kalau ketika kita baca firman, ketika kita mendapatkan direction dari Tuhan, suara Tuhan datang, kita enggak ngerti, tanya sama Tuhan. Maksudnya apa Tuhan? Tuhan bilang, Syama, aku enggak butuh kekuatanmu. Aku enggak butuh pelayananmu. Aku enggak butuh korban bakaranmu. Lebih daripada kau mendengar aku. Yang harus kau lakukan adalah memperhatikan dengan seksama. Saudara jangan anggap enteng suara Tuhan. Kalau Tuhan sudah, khususnya ke kita semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di bidang di gereja, Bapak Ibu, siapapun kita, jangan anggap enteng ketika Tuhan berbicara kepada kita. Sebab bagi Tuhan itu jauh lebih penting. Mungkin kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan gak masuk akal. Hal ini terlalu bodoh. Gak masuk akal Tuhan. Tuhan bilang gak. Jauh lebih penting daripada korban bakaranmu. Daripada pelayananmu. Gara-gara pendengaran yang dianggap sepele, kita tidak dipercayakan lagi pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini, Yesus sendiri berbicara begini, mengajarkan tentang akhir zaman. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini dan Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat, mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku sudah mengatakan kepadamu, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu lihat. Ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Yesus mengajarkan, penglihatan kita itu menipu. Yesus mengajarkan kau harus banyak dengar firman Tuhan lebih daripada apa yang kau lihat. Sebab pada waktu akhir zaman yang kau lihat sekelas Mesias akan jadi palsu. Akan ada muncul orang seperti Tuhan Yesus yang mengaku dirinya Yesus, mengaku dirinya penyelamat yang diutus Tuhan, yang akan datang saksi-saksi Allah. Mereka itu palsu. Yesaya berkata, malaikat terang menyamar menjadi malaikat gelap. Malaikat aja dipalsu. Jadi apa yang kau lihat itu menipu. Saudara, saya minta Bapak Ibu semua, di dalam pengembalaan kita, di dalam waktu-waktu kita, ketika kita ada lihat sesuatu yang perlu dikonfirmasi, ambil waktu sesaat dengan Tuhan. Minta konfirmasi demi konfirmasi. Sebab penglihatan kita bisa menipu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, yang terakhir. Menjadi yang dikasihi dan yang diutamakan. Itu mengenal.
Akulah gembala yang baik dan domba-domba aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, pakai syama lagi. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Menjadi orang yang dikasihi dan yang diprioritaskan seperti Maria Magdalene. Engkau harus mengenal Tuhan. Sebab kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu suara gembala kita. Hari ini, saudara, hari ini banyak pengajaran palsu. Hari ini banyak orang-orang Kristen itu ditipu berjamaah, Bapak Ibu. Kalau yang suka dengar YouTube, kalau yang suka lihat hamba-hamba Tuhan media sosial, saudara, saya berkata kepada Anda begini, ajarlah jemaat-jemaat, ya, iman kita tidak timbul dari melihat YouTube. Kekuatan hidup kita tidak lihat daripada mendengar hamba-hamba Tuhan yang katanya bagus di media sosial. Enggak. Kekuatan hidup kita adalah pribadi kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan ikut arus, Bapak Ibu. Akan ada waktunya. Orang-orang itu tersesat massal. Pendeta ini followernya banyak. Ya, yang bilang Kristen progresif followernya berapa tuh? Hari ini banyak diikuti. Hari ini pendeta-pendeta besar yang di luar kota-kota besar itu, ya, yang mulai berkata, oh keselamatan itu gak ada hanya di dalam Yesus kok. Di luar Yesus bisa selamat kok. Kata siapa? Yesus adalah kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai ke surga tanpa Yesus. Deklarkan iman kita dengan benar. Sebab itu yang dikatakan di dalam firman Injil. Jangan takut sama dunia. Apalagi lihat harta. Apalagi lihat uang. Bagaimana Pak Pendeta? Oh enggak apa-apa. Yang penting kamu berbuat baik. Bisa masuk surga. Saya katakan itu pendeta sesat. Jangan diikuti. Ada waktunya. Bapak Ibu. Ya. Mengenal Tuhan. Maria tahu ketika Yesus memanggil namanya. Beda dengan Petrus manggil nama Maria. Beda dengan Ibu Maria manggil nama Maria Magdalene. Ketika Yesus memanggil dia bilang, ini suara guruku manggil aku. Saya ingin tampilkan satu, ya, mengenal itu dalam bahasa Yunaninya adalah ginosko. Apa itu? Mengenal. Kau tahu benar, mengetahui, memahami, menyadari, merasakan. Kau bisa rasakan Tuhan enggak? Kita harus sampai di tahap ini. Karena Tuhan bilang, domba-domba yang bisa merasakan aku, dia mengenal aku. Tuhan bilang engkau harus ginosko. Bukan hanya tahu, oh Yesus juru selamat. Kau harus bisa merasakan dia enggak? Pada waktu aku dalam kesesakan. Ada seorang yang datang ngirim aku pertolongan. Tapi aku tahu, itu Tuhan yang bekerja. Aku dapat rasakan dia. Pada waktu aku saat teduh. Saudara, pada waktu saya saat teduh. Saya tiba-tiba melihat satu penglihatan. Ada burung merpati datang di jeruji jendela saya. Dan saya bisa merasakan. Itu Tuhan datang menjamah saya. Itu damai sejahtera sampai saya nangis, Bapak Ibu. Nggak usah ngomong apa-apa. Saudara bisa merasakan. Dalam segala keadaan. Saudara lagi kerja, dia datang berbicara kepada engkau. Saudara lagi dalam kesesakan, dia datang memberikan engkau kekuatan.
bilang, ginosko, kenali aku. Bukan tahu. Tahu, mengetahui, memahami, menyadari, dan merasakan. Kenal Tuhan supaya engkau menjadi orang yang diprioritaskan. Saudara, coba tampilin ya. Bisa enggak video? Hanya 2 menit ya. Coba. Lihat. Ini video ngetes domba-domba. Ya? Ada gembala pertama coba yang bukan yang punya dombanya. Dia teriak. Ini tes yang kedua, gembala yang kedua. Suaranya besar. Louder. Tes yang ketiga. Gembala yang bukan punya domba. Nah ini yang mempunyai domba. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, you Ya, just made matikan them go aja. away. Oh my God. Was that cool? Saudara, domba itu binatang. Penglihatannya terbatas. Dia mengutamakan pendengarannya. Tapi dia bisa mendengar. Dia bisa tahu. Yang manggil aku ini gembalaku. Ada yang ngajari suaranya naik turun. Gak ada. Makanya Yesus kasih perumpamaan seperti itu. Aku tahu kok, kamu gak bisa lihat hari esok. Penglihatanmu terbatas. Aku panggil engkau domba-domba. Gak apa-apa, aku mau gembalakan kau. Aku tahu engkau udah punya kekuatan penglihatan yang bagus. Yang tahu tentang masa depanmu. Tapi Tuhan bilang, dengar suaraku. Kenal aku. Kalau engkau tidak mengenal gembalamu, kau digembalakan siapa? Renungkan ini Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mengenal gembalamu, suaranya aja kau enggak tahu. Gembala siapa yang mimpin hidupmu? Terakhir ya Bapak Ibu. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amsal 8 ayat 17. Dan aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, Maria adalah orang yang bukan hanya mengasihi. Yang lain pulang ke rumah. Aku tekun menanti Tuhan. Aku tidak melihat tubuhnya. Aku tidak tahu dia di mana. Tapi aku tekun menanti dia. Maria, Yesus berkata, Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Yang terus tekun mencari aku, pasti dapatkan aku. Amin Bapak Ibu.
Dan aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang. 2 hal ini Bapak Ibu. Mendengar dan mengenal Tuhan. Jadilah orang-orang yang dikasihi dan diprioritaskan Tuhan. Di dalam semua area pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kita semua. Bukan hanya di gereja. Bapak Ibu secara pribadi. Yang di rumah. Yang mendengar firman ini. Jadilah orang yang hidupnya satu. Mendengar suara Tuhan. Syama. Yang kedua. Ginosko. Mengenal. Sia-sia iman Kristen. Iman Kristen kita tuh bukan agama. Kekristenan adalah pengenalan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Yang dulu hubungannya terputus, hari ini telah pulih. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih, mari kita akhiri ibadah kita.